Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Tentunya kita harus bahagia dong ya. Masya Allah. Ini ibu-ibu dari mana kalau boleh tahu? Bandung, Masya Allah. Ditemenin sama bapaknya yang ganteng sendiri ya. Masya Allah. Nah jamaah, tahu gak sih sekarang itu zamannya apa-apa tuh selalu di-share. Apa-apa selalu di-upload. Yang baik-baik diceritain, bahkan maaf ya, yang lagi buruk-buruknya juga kadang selalu di-share. Lagi berantem sama pasangan di-share. Lagi diomongin sama tetangga di-share. Aduh. Subhanallah. Padahal ya jamaah, kata Imam Syafi'i, kita tuh harus menyembunyikan beberapa hal dalam hidup kita. Supaya hidup kita tuh mulia, Masya Allah. Nah apa aja ya kira-kira hal-hal tersebut? Makanya hari ini kita akan membahas tema yaitu sembunyikan ini, hidup mulia dunia dan akhirat. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Nah sebelum kita masuk ke tema kita, ini menarik sekali ya. Aku mau kasih lihat nih ada video tayangan tentang anak yang sukses tapi udah gak ingat sama orang tuanya. Ini dia, yuk kita lihat. Aku mau tanya nih, salah satu hal yang harus kita sembunyikan di hidup kita katanya yang pertama adalah kita harus mampu menyembunyikan kemiskinan. Wih. Oh, jangan obral derita. Wah. Iya, wih keren banget. Jadi kelihatannya kayak orang berada gitu ya, Masya Allah. Jadi dia tuh kehormatannya tuh sangat-sangat terpandang sama orang-orang di sekitarnya. Tapi pertanyaannya nih Ustadz, zaman sekarang kan orang apa-apa tuh di-share, diumbar-umbar kemiskinannya dengan berharap bisa dapat bantuan dana. Itu gimana itu Ustadz kira-kira? Boleh silakan menjelasannya. Baik, terima kasih Betari Tabe Guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Lil fuqara في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Ada penggalan kalimat dalam ayat ini, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang dikasih sedekah itu yang paling baik itu adalah orang yang yahsabuhumul jahil aghniya aminat ta'afuf. Orang-orang yang ketika dilihat tuh dikira orang kaya. Padahal dia adalah orang susah, subhanallah. Kenapa? Orang susah tapi tidak pernah mengeluh. Orang susah tapi selalu tersenyum. Ternyata hidupnya susah tapi subhanallah tidak pernah mengeluh, selalu tersenyum, selalu bantuin orang. Kenapa? Gak pernah terlihat dia yang pengen dibantu. Karena dia tidak mau terlihat pengen dibantu, dia yang suka bantuin orang, subhanallah. Bahkan dia jaga sholat berjamaahnya 5 waktu ke masjid. Bahkan dilihat dia adalah orang yang ahli ibadah, subhanallah, seakan-akan udah ndak butuh dunia. Padahal dia orang susah. Siapa yang pertama kali seperti ini akhlaknya? Baginda Nabi Sayyiduna Muhammadin
Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tidak ada yang sadar ketika malam hari. Loh kok Nabi di luar rumah? Loh kok Abu Bakar di luar rumah? Loh kok Umar bin Khattab di luar rumah? Loh kok Utsman bin Affan di luar rumah malam hari? Pada kenapa nih? Ternyata terdengar suara batu dari perutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena nahan lapar tapi nggak mau ngomong. Subhanallah. Ini orang yang menyembunyikan kemiskinannya disebabkan ta'affuf. Apa ta'affuf? Menjaga kemuliaan diri, menjaga harga diri agar tidak minta-minta kepada manusia. Tapi jangan juga mengatakan, oh kalau begitu mari kita sok kaya. Tidak juga. Bukan berarti harus menjadi orang yang sok kaya. Giliran makan, saya yang bayar semua. Padahal tidak punya uang. Iya, ujung-ujungnya jadi ini yang berhutang. Iya, jadi sesuaikan diri, jangan minta-minta kepada manusia. Kata Imam Syafi'i, ini adalah hal yang bisa menambah kemuliaan seseorang. Dan ada doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta ketakwaan, hidayah dan juga harga diri, afaf wal ghina dan juga kekayaan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangannya dong, Bu. Masya Allah. Iya ya, jadi terlihat sangat-sangat mulia gitu, Masya Allah. Walaupun dia hidup susah tapi dia senantiasa membantu sesama begitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita contoh gitu ya, membantunya tersebut, amin. Nah sekarang aku mau tanya dong sama Habib Utsman. Habib, aku mau tanya, katanya hal kedua yang harus kita sembunyikan di hidup kita adalah kita harus mampu menyembunyikan kemarahan kita. Jadi orang tuh ngeliat, wih, ridho banget itu orang ya. Kayaknya gak pernah marah-marah gitu. Walaupun hal-hal yang dia senengin tuh gak pernah kejadian gitu. Selalu ada yang bikin bete tapi dia gak marah. Wah keren banget. Tapi pertanyaannya nih Bib, itu kan susah ya. Ada gak sih caranya biar kita gak gampang terpancing amarah begitu pertanyaannya. Silahkan Habib. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam Betari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga hari ini Allah curahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan hajat dan doa kita, dan sehingga hari ini penuh dengan ridhamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Manusia yang bisa menahan amarahnya atau marahnya atau emosionalnya bukan berarti dia lemah. Tapi dia adalah hamba yang bijak, adalah hamba yang kuat, hamba yang hebat. Sehingga dia bisa mengelola amarahnya tersebut dengan bisa meredamnya, menimbulkan sebuah ladang pahala yang besar. Saya sabar, innallaha masabirin. Allah bersama saya. Karena apa? Karena saya sabar. Wasta'inu bisabri wasalawin hal kabiratun. Betul, sabar sulit, sabar susah. Tapi Allah kasih keberkahan di dalamnya. Dan jadikan sabar sebagai penolong. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hebat, orang yang kuat, bukan mereka yang jago gulatnya, jago ributnya, bukan. Tapi mereka yang kuat adalah mereka yang bisa meredam daripada emosionalnya. Oleh karena itu, bagaimana bisa agar tidak gampang terpancing marah, kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, kuatkan iman Islam takwanya. Karena dunia isinya adalah ujian dan cobaan. Oleh karena itu, ketika hamba tersebut marah atau emosional, ketika dia redam, bagaimana cara meredam daripada amarah? Amarah itu asalnya dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Dan ketika mau menahan marah tersebut, setan itu Allah ciptakan dari api. Maka api dipadamkannya dengan wudu. Ambil wudu, segera wudu. Karena wudu bisa memadamkan syaitan, memadamkan amarah, memadamkan emosional, memadamkan daripada tipu daya muslihat syaitan. Karena wudu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadu ala tuhrin kutibat lahu asyratan hasanah. Siapa orang yang berwudu, terus dia berwudu lagi, dia batal, dia berwudu lagi, atau bahkan dia memperbarui wudunya, maka dicatat daripadanya banyak kebaikan. Atau menama al-wuduin fadrakal mautu fitil kalailati fahuwa indallahi syahidan. Dia tidur dan dia ngambil wudu, dia mau tidur, maka tidurnya itu dia meninggal dalam keadaan syahid. Jaga wudu kita sehingga amarah kita diredam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib penjelasannya. Tepuk tangan dong Bu Ibu.
Nah begitu ya jamaah, jadi orang yang kuat tuh bukan orang yang ke gym tiap hari, tapi adalah orang yang mampu meredam amarahnya, Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih dengan tema kita yang luar biasa, yaitu sembunyikan ini, hidup dunia akhirat yang sangat mulia, Masya Allah. Jadi jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.